Kita akan ikuti terlebih dahulu beberapa Twitter yang disampaikan melalui akun SBY Yudhoyono ataupun pernyataan yang disampaikan oleh SBY terhadap kinerja ataupun pemerintahan Jokowi. SBY menyatakan tolong berhenti beretorika. Retorika ideologis rakyat tidak membutuhkannya. Mereka ingin barangnya ada untuk membeli terjangkau, harga tengah bergejolak. Tapi dengan retorika enggak akan selesai masalah. Selain itu juga ada yang menyatakan hingga saat ini SBY dan pemerintahan SBY masih sering dikambing hitamkan dan disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. Ini disampaikan melalui akun Twitter SBY Yudhoyono. Kemudian sedikit-sedikit kalau ada masalah itu kesalahan SBY atau ini warisan masa lalu. Padahal dulu saya nggak pernah menyalahkan dan mengatakan ini kesalahan Bu Mega, kesalahan Gus Dur, kesalahan Pak Habibie. Juga ada pernyataan yaitu andai kata seperti pemerintahan saya dulu 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun. Ini disampaikan terkait dengan kisru yang melanda Partai Golkar dan P3. Bahwa kita butuh membangun infrastruktur, dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu. Nah ini yang terakhir yang memang menjadi salah satu kontroversi ya. Karena ada kemudian dianggap berbalas-balasan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang. Nah ini masih lanjutannya. Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis, ekonomi justru tidak akan tumbuh. Yang penting wajib pajak jangan mangkir. Nah ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai meninjau Hambalang. Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak, penuh alang-alang harus diselamatkan. JKW ini disampaikan melalui akun Twitter @jokowi pada 18 Maret 2016. Ini Pak Sarif, ini mungkin memang kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan SBY gitu ya, baik melalui akun Twitternya ataupun melalui sampaikan kepada media konvensional, memang tidak selalu melulu mengkritik ataupun kepada pemerintahan Jokowi dan kemudian akhirnya dijawab oleh pemerintahan Jokowi. Tetapi kemudian kita melihat yang terakhir ini cukup mengesankan buat semua pihak gitu, karena sepertinya ada semacam berbalas-balasan ketika misalnya SBY menyampaikan kritikan terhadap infrastruktur yang menggunakan APBN, kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Hambalang yang merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dinilai tidak gagal begitu ya, karena kan banyak kasus korupsi terkait di dalamnya. Nah ini kalau menurut Anda apa sih yang kita bisa baca sebagai masyarakat, seharusnya seperti apa kita melihatnya? Apakah benar ini semacam pantun yang berbalas-balasan? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya Pak SBY sudah memberikan contoh bagaimana memberikan karpet merah seorang presiden baru sebagai penggantinya. Serah terima jabatan di Istana Negara dengan karpet merah dengan upacara kenegaraan itu adalah tidak pernah terjadi selama Republik ini ada. Dan itu hanya terjadi pada saat di era Pak SBY. Pak SBY sudah mengakhiri masa tugasnya dan memberikan karpet merah kepada Pak Presiden Jokowi, dan ini tercatat dalam sejarah. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Yang kedua, Twitter Pak SBY apa yang disampaikan itu sebenarnya memberikan suatu contoh kepada Presiden sekarang bahwa di dalam mengelola suatu negara, baik di dalam hal pengelolaan APBN, kemudian bagaimana bekerja ke depan, itulah cara-cara SBY memberikan contoh sebagai seorang yang tahu betul bagaimana mengelola pemerintahan yang baik. Salah satu contoh misalnya, kalau ada sesuatu yang belum selesai, pasti ada yang belum selesai selama 10 tahun, tidak semuanya belum selesai. Jangan terus tiba-tiba mengatakan ini karena peninggalan masa pemerintahan lama, ini karena kesalahan pemerintahan yang lama. Dan ingat, Pak SBY juga adalah selama 10 tahun tidak pernah mengucapkan satu kata pun bahwa ini disebabkan oleh karena pemerintahan sebelumnya. Itu tidak pernah ya. Nah, yang ketiga, Pak SBY juga memberikan suatu
pelajaran. Kan Pak SBY ini kan seorang ekonom, ya, dia tahu betul. Dan dengan pengalaman mengelola, membangun infrastruktur, pada saat beliau sebagai presiden, beliau membangun juga infrastruktur melalui dengan konsep yang berbeda, bahwa infrastruktur adalah benar, tetapi yang penting adalah untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat yang miskin dan yang butuh bantuan juga itu harus menjadi prioritas. Oke. Nah, ini beliau hanya mengingatkan, ya. Ya. Nah, kedua, transparansi dan akuntabilitas APBN itu harus jelas. Harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Ingat. Oke. Ya? Terus kemudian kalau misalnya yang terakhir menyangkut masalah Hambalang. Iya. Ya? Terus apa kemudian hubungannya dengan SBY? Menyangkut Tapi kemudian tiba-tiba di apa namanya di Twitternya pun dibalas dengan katakan jangan dihubungkan dengan Tour de Java. Nah, masalahnya, sekarang menyangkut masalah Hambalang. Kalau menyangkut masalah Hambalang, mengapa terhenti? Itu dapat dipertanggungjawabkan oleh Pak SBY. Itu disebabkan oleh karena memang pada saat terjadi permasalahan itu memang KPK dan DPR tidak mengizinkan untuk dibangun. Ya. Nah, sementara setelah Pak Jokowi naik pada tahun 2015 itu KPK sudah pernah merilis. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, pertanyaannya, kenapa pada tahun kemarin tidak dilanjutkan? Tidak diwacanakan, tidak didiskusikan. Ya kan? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sampai saat ini kami menjadi selalu bertanya. Tetapi oke ya. Kalau itu mau dilanjutkan silahkan dan pemerintahan SBY itu bisa mempertanggungjawabkan kenapa proyek Hambalang itu berhenti. Oke, baik. Ya? Nah, gitu. Kita akan nanti tanyakan ke Mas Gun-Gun melihat bagaimana sih sebenarnya secara komunikasi politik begitu. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu suara pemirsa Pak Panca dari Jakarta Timur yang sudah bergabung bersama kami. Pak Panca, silakan komentar Anda. Halo Pak Panca. Halo, selamat malam Mbak. Malam, Mbak Valerina. Pak. Selamat malam Pak Hasan. Ya, selamat malam Pak Panca. Pak Gunggum. Ya, selamat malam. Ya, saya menyikapi saja dari fenomena yang beberapa hari ini ada. Ya, memang komunikasi politik yang harus dibangun oleh Pak SBY atau dengan Pak Jokowi itu memang tidak melalui media sosial baiknya, karena memang akan membuat kegaduhan di masyarakat. Ya. Itu saja? Baik. Belum Mbak, intinya gini, kalau Pak SBY mengklaim bahwa dia tidak menyalahkan presiden-presiden terdahulu, karena memang presiden terdahulu itu tidak pernah membuat komentar di media sosial. Ya, saya salut dengan Pak Habibie, ya, bahwa dia kalau melakukan inspirasi dia langsung ke istana, ngobrol dengan Pak Jokowi atau ngobrol dengan Pak SBY. Jadi itulah yang bagus buat rakyat di Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah kegaduhan sehingga menimbulkan bahwa di masyarakat bahwa ini ada ya kontroversi antara SBY dan Jokowi gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibangun komunikasi yang baik sehingga tidak rakyat Indonesia ini tidak merasa bahwa ada pemimpin kita yang selalu berseteru dan ini tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terima kasih Pak. Demikian Mbak, terima kasih. Selamat malam. Ya, ini Mas Gun-Gun, sebenarnya ini pertanyaannya juga hampir sama ya dengan yang ingin saya tanyakan ke Mas Gun-Gun. Sebenarnya kalau Anda melihat ini kan ada yang namanya media sosial yang walaupun ini adalah satu media yang bisa digunakan oleh semua orang, tapi ketika misalnya seorang mantan presiden menggunakan yang kemudian melontarkan kritikan-kritikan ini, apakah etis dengan menggunakan media sosial seperti itu? Sebenarnya penggunaan media sosialnya juga sebuah keniscayaan ya. Artinya penggunaan sosial media itu kan ini generasi ketiga komunikasi politik ya. Setelah era retorika, media mainstream, sosial media atau media online itu tidak bisa dihindari. Semua presiden di hampir semua negara dan mantan presiden rata-rata punya, ya kan? Tetapi kemudian penggunaannya memang harus jauh lebih memahami konteks komunikasi politik. Pernyataan di media sosial itu kan sangat cair, asimetris. Dan seringkali menjadi letupan ketika itu dibikin oleh yang namanya orang yang sangat dikenal publik, apalagi followernya banyak. Karena pernyataan itu, apalagi misalnya ini ciri khas Pak SBY itu kan santun sebenarnya. Beliau politisi yang statement publiknya itu selalu terukur dan santun. Itu kelebihannya Pak SBY pada saat 2 periode menjadi presiden, harus kita akui. Tetapi ketika masuk di sosial media,
itu pernyataan santun pun itu ketika misalnya sifatnya agresif, kan agresif boleh santun dong, meskipun kontennya kan menyerang. Itu bisa kemudian multi interpretasi dan itu bisa kemudian macam-macam dan itu kemudian di sosial media itu jadi bubble issue, bubble politics. Apalagi kalau sudah kemudian masuk menjadi agenda di media massa atau media mainstream. Nah, saya mengatakan begini, sebenarnya kritik terhadap pemerintah itu wajar karena siapapun boleh mengkritik. Nah, tetapi ketika Pak SBY yang diharapkan sebenarnya menjadi simbol, ada proses regenerasi kepemimpinan yang sangat baik di negeri ini setelah Pak SBY waktu itu membuat transisi yang soft, itu harusnya kemudian ditindaklanjuti. Saya akan senang ketika misalnya Pak SBY duduk dengan Pak Jokowi, ada masalah kemudian Pak SBY itu bisa kemudian apalagi misalnya di cover media. Dan itu sangat bagus, impresif. Jadi tidak usah terlalu diumbar di media Maksud sosial. saya begini, baik. ada impression management, ya kan? Ada impression management yang bagus itu. Kita akan gali lebih dalam mengenai impresi manajemen dan termasuk nanti saya akan tanyakan ke Pak Sarif ini kenapa memilih media sosial untuk melakukan komunikasi politiknya. Kami akan kembali usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami.